Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Ya, Mas Audi, di segmen ini mungkin bisa disampaikan rekomendasi yang bisa menjadi pilihan investasi tentunya bagi investor maupun traders dalam menyikapi pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih melaju dan bergerak anomali kalau kita lihat perbandingannya dengan beberapa saham global. Silakan. Ya, untuk hari ini sebenarnya masih bisa memanfaatkan karena kita lihat dari beberapa emiten juga masih bisa ada penguatan dibandingkan dengan kita lihat dari regional. Dan untuk hari ini sebenarnya rentang ISG sebenarnya masih cukup menarik juga. Jadi level 6.200 ini kan menjadi level psikologis berikutnya setelah 6.100. Jadi saya pikir rentang untuk pergerakan minggu ini mungkin di sekitar 6.100 sampai dengan 6.200. Jika masih di sana, saya pikir masih cukup bagus juga untuk ISG sampai dengan penutupan atau bahkan nanti sampai untuk tahun berikutnya. Okay. Untuk emiten sendiri yang perlu dicermati sebenarnya ada telekomunikasi, itu ada Telkom. Baik. Ya, Telkom ini juga selain dari adanya putusan bahwa Telkom ini sudah dapat tender juga untuk 5G, ya selain itu juga dari sisi IndiHome juga masih terus membukukan kenaikan usernya. Jadi saya pikir ini masih menjadi akan solid selain mengandalkan dari Telkomselnya. Dan kalau kita lihat di sini boleh diperhatikan untuk Telkomsel, untuk Telkom, ya untuk Telkom ini untuk level supportnya adalah di level 3.400. Even nanti masih di atas 3.400 ini masih boleh mulai koleksi. Dengan targetnya adalah sampai dengan di ada dua target, itu adalah di 3650 sama dengan dan 3800 untuk berikutnya. Baik. Berarti range-nya 3.400 sampai dengan 3.800 ya. Dan ini masih ditopang oleh anak usahanya, Telkomsel, kemudian IndiHome tadi. Ya, masih. Tapi kalau kita lihat di sini memang dengan adanya sebenarnya inovasi ini tetap harus dibutuhkan, tetapi Telkom juga membentuk pondasi-pondasi yang memang menjadi core-nya mereka, itu adalah dari Telkomsel, dan juga nanti dia akan membentuk penahan baru, itu adalah dari IndiHome dengan usernya yang sudah mulai terus meningkat. Baik. Oke, itu dia 3.400 itu entry level dengan peluang cuan yang bisa didapatkan sampai dengan 3.800 ya. Itu untuk rentang berapa lama waktunya? Apakah short term trading saja atau medium term? Lebih ke short dan lebih ke jangka menengah sebenarnya. Oke. Medium term ya berarti. Itu dia untuk Telkom. Berikutnya, tadi ada sektor telco, kemudian perbankan juga yang Anda jagokan ya. Apa saja nextnya? Ya, kalau untuk berikutnya ada perbankan. Perbankan sebenarnya ada beberapa emiten. Salah satunya mungkin yang masih cukup menarik ini adalah ada Bank Mandiri, ada BRI. Cuman di sini saya rekomendasikan untuk BRI. BRI ini masih boleh masuk. Dan ini saya pikir ini posisi sideways ini menjadi ancang-ancang untuk BBRI. Rentang gerak BBRI memang sangat terbatas sekali, itu di level 4.260 sampai dengan 4.400. Jadi posisi sideways ini kita bisa manfaatkan untuk mulai masuk. Dan even nanti dia tembus, ini targetnya adalah 4450 dulu. Jadi target pertama 4450, jika memang itu tertembus ya kita bisa bicara lebih jauh lagi. Baik, rentang masuk berarti di level 4.200-an tadi? Iya, 4.200, batasnya adalah 4180 untuk saat ini. 4.000 berapa untuk resisten yang bisa dicapai? Resistennya 4450, resisten pertamanya. Oh, 4450 saja, oke. Ini medium term atau short term? Ini lebih ke short term dulu. Jadi gini, ini kan posisinya dia sideways. Ketika dia sideways ini memang harus tembus dulu, menyelesaikan dulu masa sidewaysnya. Itu adalah di 4450. Itu nanti dia break, kita bisa tambah lagi. Jadi kita baru bisa bicara yang lebih panjang. Oke, berarti level krusial 4450 juga ya kalau misalnya kita mau investasi jangka panjang untuk Bank BRI ya. Itu menjadi level yang menjadi konfirmasi lah bisa dikatakan bahwa BBRI akan terus melaju. Oke, itu dia untuk Bank BRI. Selanjutnya, ini tadi ada sebutkan SMRA ya kalau tidak salah. Iya, betul. Oke, kenapa SMRA? Ya, kalau kita lihat dari sisi sektornya dulu, secara sektoral memang ini industri yang lumayan cukup tertekan karena kan ketika tidak ada aktivitas dan orang lebih menahan, ya, lebih menahan untuk melakukan investasi khususnya di real estate, ya properti dan real estate. Jadi saya pikir ini akan terdampak. Cuman ketika nanti sudah mulai berjalan lagi, lalu ekonomi sudah mulai bergerak lagi, maka orang-orang yang kelas menengah atas ini mau mulai menginvestasikan. Dan salah satu faktor yang sebenarnya cukup menarik
kenapa saya merekomendasikan properti ini adalah karena di UU Ciptaker ini adalah ada salah satu pasal yang cukup menarik, yang ini membolehkan warga asing ini untuk memiliki apartemen di Indonesia. Jadi saya pikir dengan adanya putusan atau dengan adanya undang-undang tersebut ini akan mendorong investasi. Ini adalah asing mulai membeli properti di Indonesia. Jadi peningkatan demand-nya ini selain dari domestik juga akan disokong juga oleh dari foreign juga, seperti itu. Oke, support resisten karena dalam satu pekan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya di level 700-an, 7.780 kemudian meningkat sampai dengan 900-an begitu untuk SMRA. Ya, sebenarnya untuk SMRA sekarang posisinya itu adalah kemarin dia tuh breakout. Jadi saya pikir ini masih cukup menarik, dan kalaupun hari ini atau minggu ini ada koreksi, ini masih cukup wajar selama dia masih di atas 840. Jadi batasnya adalah di 840. Baik. Ya, ini boleh dikoleksi terus. Ya, dengan targetnya adalah ada 2 target di sini, ada 950 target pertamanya, lalu target keduanya adalah di 1030. Itu dia untuk SMRA dari sektor properti juga yang Anda jagokan tadi 3 sektor itu ya. Baik, itu dia untuk SMRA 840, terdekat 950, kemudian untuk jangka menengahnya ke 1030. Baik, buy on weakness saja atau current price kalau kita bicara SMRA? Boleh secara bertahap, boleh current dan ditambah lagi dengan ada averaging juga boleh, selama masih di atasnya 840 ini saya masih consider untuk Summarecon. Oke, itu dia untuk SMRA. Berikutnya Bird. Ada apa dengan Bird juga? Apakah mau beli mobil yang berbasis listrik nantinya atau bagaimana? Ya, sebenarnya visi misi dari Bird ini juga selain dia terus mengembangkan bisnis dari taksinya, dan saya pikir juga di sini sudah mulai ada perubahan di mana dengan adanya investasi baterai listrik, dan saya pikir di sini salah satu perusahaan transportasi terbesar juga salah satunya masuk di sini adalah pasti dia akan mengubah game changingnya ke dalam mengikuti arus, yaitu adalah mulai menggunakan mobil-mobil listrik. Dan kalau kita lihat memang kemarin sudah sempat diuji coba, ini adalah di bandara ya dengan mobil Teslanya untuk Uber. Jadi saya pikir di sini untuk investasi ke depan dia akan terus mengikuti dan terus berinovasi. Jadi saya pikir masih bisa survive dan ini masih cukup menarik. Baik. Dan kalau kita lihat dari awal November sampai dengan sekarang ini sudah membukukannya lumayan juga dari 800 sampai dengan 1.500-an. Jadi saya pikir masih cukup menarik juga untuk diinvestasikan. Oke. Best entry yang bisa Anda sarankan masuk di Bird, apakah current price yang hari ini sudah naik 1,32% di 1.500-an atau sedikit ada koreksi baru masuk? Sebenarnya boleh saat ini juga, boleh current juga, tapi sebenarnya saya lebih menyukai ada 2 tipe, yaitu pertama untuk masuk di current ini porsinya mungkin sekitar hanya 20-30% dulu alokasi dananya. Lalu yang jadi konfirmasinya sebenarnya adalah di 1575. Jadi even nanti hari ini atau besok ini sudah mulai bergerak di atas 1575, ini boleh averaging up lagi. Jadi dari sisa sebelumnya ditambahkan lagi, dan ini targetnya juga cukup panjang, itu di 1920. 1920 sampai dengan akhir tahun? Enggak, ini maksudnya agak yang lebih panjang ya. Oh, berarti 1 tahun kemungkinan ya? Iya. Oke, berarti current price kita tidak boleh full power, 20% dulu saja, begitu dari kepemilikan dana yang kita punya, kemudian nanti apabila break level di 1575, baru kita mengambil posisi beli kembali, begitu Mas? Iya, betul. Boleh di averaging up lagi. Oke, berarti ada peluang ke 1920 untuk jangka menengah panjangnya. Itu dia beberapa saham yang direkomendasikan untuk perdagangan di awal pekan ini, Telkom, BBRI, SMRA, dan juga Bird. Oke, bagaimana sekarang kalau kita lihat pergerakan dari market kan masih terus melaju, tapi juga mulai ada tahanan-tahanan nih. Kalau kita lihat pergerakannya baru di awal pembukaan begitu. Anda melihat apakah ini akan terus bertahan di sepanjang hari ini, atau tadi Mas Audi Anda bilang juga kan sebenarnya juga rawan profit taking ya untuk level-level indeks harga saham gabungan saat ini? Ya, sebenarnya kalau untuk saat ini saya kira untuk di tori-tori positif ini masih sangat terbuka sekali. Jadi saya mungkin memperkirakan sampai dengan penutupan hari ini ISG akan masih stay di zona positif dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi ini masih cukup menarik. Cuman yang perlu diwaspadai adalah untuk beberapa emiten yang memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
yaitu salah satunya dari infrastruktur. Ya kemarin kan sempat naik kencang juga, dan hari ini sebenarnya ADI itu disuspend jadi betul. Beberapa yang naiknya sudah signifikan ini kita lebih consider untuk dijaga aja sebenarnya. Jadi rawan taking profit dari beberapa emiten yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu dia, kenaikan yang luar biasa yang dialami juga oleh emiten, sehingga memang akhirnya masuk dalam radar dari bursa, bahkan harus disuspend. Ini sebenarnya apa yang perlu disikapi ya, Mas Audi? Ya sebenarnya beberapa kali ini juga menjadi tinjauan para investor ya. Teman-teman juga banyak yang ini juga bahwa dengan kenaikan ini sebenarnya yang ditakutkan adalah apakah ini beneran relevan dengan adanya demand yang begitu besar, atau justru malah ada hanya kenaikan yang sesaat. Jadi memang bursa itu melihat supaya para investor pun lebih aman dan lebih nyaman nanti tradingnya. Jadi saya pikir dengan adanya pantauan-pantauan ini sebenarnya harusnya lebih aman ya, karena kan kita juga didorong juga atau dibantu juga oleh dari regulator itu, dari bursa sendiri. Jadi saya pikir dengan kenaikan ini mungkin antara antusias investor dengan demand yang begitu besar, dan kalau kita lihat memang di sini pertumbuhan retail selama pandemi ini cukup lumayan investor barunya. Jadi saya pikir ini mungkin salah satu dorongan juga seperti itu. Oke, berarti memang sudah tepat langkah yang diambil oleh otoritas bursa begitu ya, untuk menyikapi perdagangan yang luar biasa. Juga ada beberapa emiten yang mengalami lonjakan sangat signifikan. Yang penting adalah bagaimana pemirsa juga menyikapinya, menganalisis dan mencermati begitu, sehingga apabila kenaikan yang cukup wajar itu bisa menjadi pilihan investasi. Mas Audi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak Mas atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders di pasar modal. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Audi. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.